Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ke-9 ya, yang dimana ini adalah nomor berapa ya di tutorial teks kemarin, yaitu program buatlah program menggunakan fungsi rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil dari sederet bilangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal program membuat fungsi rekursif ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 9 ya. Langsung saja ya. Pertama di bagian fungsi rekursif jumlah angka genap di bagian integer hitung genap ini sudah masuk fungsi ya, function. Nah, saya membuat sebuah fungsi rekursif di sini yaitu bernama hitung genap. Jadi mana menerima parameter berupa array dan ukurannya mencari berapa banyak angka genap di dalamnya. Lalu pada pernyataan kondisi if yang mana n sama dengan 0, return 0 ini adalah base case atau kasus utama, yaitu kondisi berhenti. Jika ukuran array sudah mencapai 0 atau habis, ya, maka fungsi akan berhenti dan mengembalikan nilai 0. Lalu bagian ini if, yaitu dengan kondisi array n kurang 1 modulo 2 ya sampai dengan 0. Di sini program mengecek elemen paling belakang. Jika angka tersebut habis dibagi 2, berarti itu adalah bilangan benar. Nah, kemudian return satu ditambah hitung genap array dengan parameternya array, n kurang satu. Ini kalau misalkan kalau terbukti genap, berarti saya memberikan nilai satu ya, lalu memanggil kembali fungsi itu sendiri untuk mengecek elemen sebelumnya sampai arraynya habis. Kemudian else return 0 tambah hitung genap dengan parameter array, n kurang satu. Ini sebaliknya ya, seperti bahasanya else, jika angka yang dicek ternyata ganjil, maka saya memberikan nilai 0 agar tidak menambah hitungan. Lalu lanjut mengecek elemen sisanya. Ya, oke. Sini ya. Nah, ini untuk jumlah angka genap. Nah, ini untuk angka ganjil di sini. Sama, ini kurang lebih sama ya. Oke. Cuma ini inverse-nya saja, kebalikannya saja. Kita fokus di sini. Jika array n kurang satu uh, tidak habis dibagi dua, maka return satu hitung ganjil. Yang tadi genap, ini ganjil. Gitu ya, kemudian langsung saja ke integer main-nya di sini ya. Oke, uh, int n. Saya mendeklarasikan data. Sorry, sorry. Di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu variabel n sebagai data integer, kemudian cetak masuk ke jumlah data, yaitu meminta pengguna untuk masuk ke jumlah data. Kemudian integer data n. Saya mendeklarasikan array bernama data dengan ukuran n sesuai dengan jumlah input yang akan dimasukkan oleh user atau pengguna. Kemudian untuk masuk perulangan for integer i sama dengan 0, jadikan dengan kondisi i kurang n, i plus plus, cin data i. Perulangan ini berguna dalam mengambil suatu nilai bilangan masukan satu per satu dan menyimpannya ke dalam array yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya, kita lihat out, ini cetak hasilnya dan untuk cetak hasilnya ya di sini. Sekarang kita coba running programnya ya. Nah, kita lihat dulu di sini tadi kita untuk menginputnya saya cocokin saja di sini biar akurat ya, misalkan NT3472. Itu bagian penjelasan running. Saya cocokin saja biar samaan ya. Oke, misalkan 3472. Nah, hasil perhitungannya adalah jumlah bilangan genap. Ada dua, yaitu 4 dan 2, jumlah bilangan ganjil 1. Bagaimana bisa terjadi? Akan saya jelaskan pada penjelasan runningnya ya. Oke, kita langsung ke 9.
Jadi kita langsung ke logika programnya. Program ini bekerja dengan menerapkan strategi divide and conquer, yaitu melalui mekanisme rekursi. Intinya terletak pada kemampuan fungsi untuk memecah pemeriksaan deretan angka yang besar menjadi pemeriksaan satu persatu angka dari posisi paling belakang. Program tidak menggunakan perulangan untuk menghitung, melainkan memanfaatkan tumpukan panggilan atau stack fungsi. Program menggunakan kondisi sisa bagi untuk menentukan identitas sebuah angka jika sebuah angka memenuhi kriteria yaitu genap atau ganjil. Fungsi akan membuat kontribusi nilai satu yang kemudian diakumulasikan dengan hasil dari pemeriksaan angka-angka sebelumnya. Proses ini terus berlanjut hingga seluruh elemen diperiksa dengan memastikan hasil perhitungan akurat tanpa ada angka yang terlewat. Ini penjelasan berat. Oh, ini penjelasan balik ya. Ini penjelasan program ya, bukan penjelasan running ya. Coba perbaiki. Pokoknya kita masuk ke library history menggunakan fungsi space std yaitu membuat fungsi rekursif hitung genap yang bertugas menyisir array dan menghitung angka yang habis dibagi dua. Itu lalu membuat fungsi rekursif hitung ganjil yaitu bertugas menyisir array dan menghitung angka yang tidak bisa dibagi dua, lalu menetapkan base case pada kedua fungsi rekursif di mana jika jumlah elemen yang diperiksa sudah mencapai 0, fungsi akan berhenti dan mengembalikan nilai 0. Karena memasukkan fungsi utama independen sebagai pusat eksekusi program, lalu ketujuh mendefinisikan variabel n untuk menambah jumlah data yang akan dimasukkan oleh pengguna, lalu menyiapkan wadah array data n untuk menyimpan deretan bilangan yang akan diuji. 9. Melakukan perulangan for untuk mengisi elemen-elemen array berdasarkan input dari pengguna satu persatu. 10. Memakai fungsi rekursif di dalam instruksi output untuk mulai melakukan proses perhitungan dari elemen terakhir hingga elemen pertama. 11. Menampilkan hasil akhir perhitungan jumlah total bilangan genap dan ganjil yang ditemukan di dalam array. 12. Mengakhiri seluruh rangkaian instruksi setelah semua informasi ditampilkan di layar. Nah, ini intisarinya ada di penjelasan planning ya. Misalkan kita tadi menginput N3 dengan data 472, lalu tahap input N3, maka program akan mengisi data, yaitu data dengan array indeksnya 0 sampai dengan 4, data 1 dengan indeks 1 yaitu sama dengan 7, dan data array dengan indeks 2 sama dengan 2. Lalu program kemudian memanggil hitung genap, itu data 3. Kedua, tahap rekursi genap ya. Program memasuki fungsi hitung genap atau data n. Panggilan pertama n sama dengan 3. Lalu mengecek apakah n sama dengan 0? Tidak. Cek angka terakhir, data 2 adalah 2. Apakah 2 habis dibagi 2 atau 2 mod 2 sama dengan 0? Ya, genap berarti. Maka prosesnya return 1 ditambah hitung genap yaitu data, 2, lalu menunggu hasil dari n sama dengan 2. Lalu pada panggilan kedua, n sama dengan 2. Cek apakah n sama dengan 0? Tidak. Cek angka terakhir data 1 adalah 7. Apakah 7 habis dibagi 2? Tidak. Maka proses return 0 tambah hitung genap data 1. Berarti menunggu hasil dari n sama dengan 1. Lalu pada panggilan ketiga, n sama dengan 1. Cek apakah n sama dengan 0? Tidak. Cek angka terakhir data array ke 0 adalah 4. Apakah 4 habis dibagi 2? Iya. Maka proses return 1 tambah hitung genap data, 0 menunggu hasil dari n sama dengan 0. Panggilan keempat atau base case n sama dengan 0. Cek apakah n sama dengan 0, ya maka proses return 0. Hasil baliknya adalah hasil n 1. 1 ditambah 0, 1. Kemudian hasil n sama dengan 2. 0 ditambah 1, 1. Lalu hasil n ketiga, 1 ditambah 1, 2. Maka total genap sama dengan 2. Gitu ya. Lalu ini untuk tahap rekursi yang ganjil. Program memanggil hitung ganjil, data 3. Panggilan pertama, n sama dengan 3. Cek data 2. 2 sama dengan 2 ganjil? Tidak. Proses return 0 tambah hitung ganjil, data 2. Panggilan kedua, n sama dengan 2. Cek data 1 sama dengan 7. Ganjil? Ya. Maka proses return 1 ditambah hitung ganjil, data 1. Panggilan ketiga, n sama dengan 1. Cek data 0 sama dengan 4. Apakah data itu ganjil? Tidak. Maka proses return 0 tambah hitung ganjil, data 0. Panggilan keempat, n sama dengan 0. Proses return 0. Hasil baliknya atau backtrackingnya hasil n sama dengan 1, 0 tambah 0. Hasil n sama dengan 2, 1 tambah 0, 1. Hasil n sama dengan 3, 0 tambah 1, 1. Maka total ganjil 1. Gitu ya. Ini untuk pseudocode-nya di sini. Itu program hitung ganjil rekursif, deklarasikan n integer, i integer, dengan data array 0 sampai 100 of integer. Lalu pada bagian function, hitung genap array, n, integer, k integer. If n sama dengan 0, then return 0. And if array dengan indeks n kurang 1 mod 2 sama dengan 0, then return 1 ditambah hitung genap, buka kurung array, n kurang 1. Else, return 0 tambah hitung genap dengan buka kurung array, n kurang 1. And if n fungsi hitung ganjil dengan buka kurung array, n integer, maka integer. If n sama dengan 0, then return 0. And if array
dengan indeks n kurang satu, mod 2 tidak sama dengan nol, dan return satu ditambah hitung ganjil, buka kurung array, n kurang satu. Else, return nol tambah hitung ganjil, buka kurung array, n kurang satu, and if, n fungsi, deskripsi, begin, write, masukkan jumlah data, read n. Write, masukkan n, bilangan, for i diisi dengan nol to n kurang satu do. Read data i. And for, write hasil perhitungan, write jumlah bilangan genap hitung genap, write jumlah bilangan ganjil hitung ganjil, n. Ya, ini untuk sudah kuat. Untuk di bagian 11 tidak jauh berbeda dengan dari code blocks ya. Kalau tidak lagi jauh berbeda, memang sama ya. Oke, untuk flowchartnya terbagi dua ya, karena dia menggunakan function. Satu untuk function, satu untuk ini untuk fungsi main. Oke, kita mulai dari mana dulu di sini? Kita dari functionnya dulu ya. Ini functionnya, uh, ini mainnya. Bisa dilihat dari sini mulai fungsi. Ini startnya berbeda ya, saya sengaja bedakan. Oke, untuk bagian flowchart fungsi. Langsung pernyataan kondisi n sama. Oke, kayaknya kita mulai dari main-nya dulu deh di sini ya. Karena di sini langsung pernyataan kondisi kan nggak make sense ya. Dari mana n itu? Kita nggak deklarasikan gitu ya. Nah, kita langsung saja ya bagian main di sini. Start, kemudian input n, langsung pernyataan perulangan. For i sampai dengan 0 to n kurang satu. Jika true, maka cetak input data i, lalu ke is++ melakukan increment sampai dianya tidak memenuhi atau false. Jika false, maka dia proses panggil hitung genap data n, lalu panggil hitung ganjil data n, maka cetak hasil perhitungan n. Lalu kita bertransformasi ke bagian functionnya di sini. Apakah n sama dengan 0? Jika true, return 0, habis n, selesai. Tapi jika false, dia melakukan pengecekan data n kurang satu modulo 2 atau habis bagi 2. Jika true, return satu tambah hitung buka kurung n kurang satu, selesai. Jika else, false ya, misalkan false-nya return 0 tambah hitung buka kurung n kurang satu, selesai. Oke, singkat sekali ya untuk program yang satu ini. Oke, demikian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada video part ke-10 ya. Baik.